Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firdaus. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Industri dengan NIM 2300181855. Saya berasal dari Sumatera, yaitu tepatnya di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan menceritakan tentang lika-liku perjalanan hidup saya dari saya kecil hingga saya sekarang. Jadi saya tumbuh dan lahir di Pangkal Pinang, lebih tepatnya di Semabung Lama. Saya kelahiran tahun 2005. Saya SD di SD Negeri 26 Pangkal Pinang. Jadi saya lahir besar di sana dari kelas 1 sampai kelas 6. Waktu itu saya meminta orang tua saya buat memasukkan saya ke pesantren karena saya ingin benar buat masuk pesantren. Tapi saya ingin pesantrennya di Pangkal Pinang juga kayak gitu, di sekitaran Bangka Belitung. Dan tetapi ibu saya mendaftarkan saya benar di pesantren, tetapi pesantrennya di Jakarta, lebih tepatnya di Tangerang, di Banten. Nah, di situ saya awalnya tidak setuju karena ini bukan pesantren yang saya mau kayak gitu. Terus jadi saya protes sama orang tua saya, kenapa saya harus pesantren sana kayak gitu. Waktu itu orang tua saya menjawab, gak apa-apa, ibu masukin kamu ke sana karena ibu pengen terbaik buat kamu. Ibu pengen kamu menjadi penghafal Quran di sana karena ibu tahu di sana alhamdulillah bagus. Insya Allah bagus buat kamu untuk menjadi penghafal Quran. Karena ibu pengen kamu itu memasangkan mahkota pada ibu, pada ayah. Itu pesan yang ibu saya sampaikan ketika saya menolak untuk pesantren di sana. Dan ya udah, saya samina wa ta'na lah pada orang tua saya. Bismillah, saya berangkat dari Bangka Belitung ke Jakarta ke pesantren, ditemani oleh ibu saya, ayah saya tidak ikut. Nah, di sana saya ngikut. Saya nggak tahu mau harus apa di sana, sedangkan saya bisa dibilang anak yang nggak jauh dari peradaban juga sih, di kota. Tapi saya nggak terlalu bisa buat ngomong bahasa Indonesia kayak gitu, kayak nggak ngerti mau ngomong apa, kayak gimana bersosialisasi sama seseorang kayak gitu. Tapi untungnya saya sebelum masuk pesantren, saya dikenalkan sama teman ibu saya, anaknya itu, bahwasanya itu anaknya satu pesantren sama saya. Oh alhamdulillah kayak gitu kan, akhirnya adalah teman ngobrol kayak gitu. Saya di sana, di pesantren sana 3 tahun, terus menjalani semua perjalanan dengan alhamdulillah baik, tenang. Ya walaupun ada pahit, sedihnya, susahnya, sengsaranya, dihukum lah, dibully lah, dicaci maki, direndahkan, semuanya itu berbagai macam di pesantren. Semuanya itu pokoknya lengkap di pesantren. Dari susah, senang, sedih, galau, apapun itu ada. Kangen orang tua itu pasti. Dan awalnya setelah saya lulus, saya berbincang sama orang tua saya ingin pindah pesantren. Tapi ibu saya menolak, tidak boleh. Alasan karena nanggung, terus karena biaya juga. Karena ibu saya udah mendaftarkan saya di sana mahal, kalau pindah ya sayang. Udah terlanjur juga. Terus saya tetap kekeh ngotot buat mau pindah di sana, mau pindah dari sana, dan ibu saya mengiyakan iya pindah, tapi coba dulu ini lihat pesantren ini. Nah, opsinya itu pesantren juga, tapi sayangnya nggak mau pesantren, tapi opsinya pesantren, tetap pesantren kayak gitu.
Saya lihat pesantren sana nggak enak kayak gitu menurut saya. Nah, jadi saya ya sudahlah, mau nggak mau tetap harus lanjut lagi, saya pesantren, merantau di pesantren yang sama. Akhirnya saya lanjut dari kelas 10 sampai kelas 12 sama, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Dari sedih, susah, senang, semuanya itu dapat semua. Rasa kekeluarganya itu ada semuanya. Dan bisa dibilang sedikit membosankan di pesantren karena ya udah lama ya di pesantren kayak gitu. Terus setelah lulus saya uh, berencana buat masuk ke dinasan, yaitu akpol, tes akpol. Dan di sana saya berlatih keras, olahraga, belajar, semuanya saya lakukan buat daftar ikut seleksi. Nah, di sana saya alhamdulillah gagal. Saya frustasi, saya down, dan ibu saya menyarankan, udah kamu pergi aja dulu ngerantau lagi kemana, ke Pare buat belajar bahasa Inggris. Ya sudah, saya pergi ke sana 6 bulan, saya belajar di sana. Pulang saya bimbel akpol, semuanya saya bimbel. Dan akhirnya tes, sampai tiba di waktunya tes, dan alhamdulillah gagal lagi untuk kedua kalinya. Sedih ya sedih, tapi sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, itulah hasil yang terbaik. Dan akhirnya saya memutuskan buat kuliah di Jogja. Awalnya orang tua saya tidak setuju, memutuskan saya untuk kuliah di Bangka, tapi saya tidak mau karena menurut saya kalau saya kuliah di sana, menurut saya kurang, karena saya kurang effortnya kayak gitulah, nggak, kurang semangat. Mendingan kuliah di luar Pulau Jawa kayak gitu. Terus saya daftarlah di UNY, di UPN, di UMY, dan di UAD salah satunya. Dan akhirnya keterimanya di UAD dengan jalur rapot. Ya sampai sekarang alhamdulillah sesuai dengan, ya disesuaikan lah. Mau nggak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin karena ini pilihan yang terbaik buat kita. Buat saya terutama. Sekian dari saya, cerita perjalanan saya. Semoga ini menjadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.